Waktunya belajar. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kali ini saya Fatia Rizka Juliana dari SD Nurul Islam Pondok Kopi akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya akan melakukan praktik coaching dan saya berperan sebagai supervisor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Rizka Juliana, CGP Angkatan 10. Hari ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi. Hari ini saya berperan sebagai supervisor. Saya ditemani oleh Saya Siastati Fajar Asia, CGP Angkatan 10. Sebagai Saat ini nanti saya sebagai coach. dari kita akan mulai untuk melakukan tahapan pra-observasi. Baik, Fajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Bu Fajar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu Fajar. Hari ini Bu Fajar akan melakukan praktik coaching. Iya. Baik, apa saja yang sudah Bu Fajar persiapkan? Ini ya, dalam coaching ini nanti saya akan menerapkan itu prinsip coaching ya, yaitu dari kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Di samping itu juga kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang beruntun. Baik. Berarti Bu Fajar sudah mempersiapkan diri untuk praktik coaching hari ini ya. Ya. Baik. Izin saya sampaikan rubrik dari kegiatan observasi praktik coaching hari ini ya Bu Fajar. Yang pertama, nanti saya akan melihat bagaimana prinsip coach itu berjalan dari kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Lalu yang kedua, kompetensi coach yang akan dilihat dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga adalah alur cerita, di mana tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu dapat terlihat dari praktik coaching hari ini. Baik, dari Bu Fajar sendiri, dari kompetensi coach ini, apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Fajar? Saya mengembangkan dalam ini kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang Baik, ada dua kompetensi yang ingin Bu Fajar kembangkan. Dari dua kompetensi ini, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan pada praktik hari ini apa? mendengarkan aktif. Karena dari mendengarkan aktif ini nanti saya bisa menggali banyak hal dari coaching. Baik, berarti Bu Fajar ingin kompetensi mendengarkan aktif sehingga Bu Fajar ingin menggali banyak hal dari si coaching. Baik, indikator keberhasilan yang ingin dicapai hari ini dari Bu Fajar sendiri apa? Indikator keberhasilannya bila nanti coach itu bisa menemukan solusi ya, atau langkah-langkah bagaimana dalam mengatasi permasalahan. Baik, indikator keberhasilannya ketika coach itu bisa menemukan solusi gitu ya dari permasalahannya. Baik, Bu Fajar, semoga nanti praktik coachingnya bisa berjalan dengan baik. Nanti izin saya observasi, saya mengamati praktik coaching dari awal sampai akhir, dan izin juga saya membaca dan mengamati kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Fajar. Baik, selamat melakukan praktik coaching, semoga dimudahkan, semoga lancar. Baik, Terima kasih. Sama-sama Bu Fajar. Bu Vicky ya. Assalamualaikum Bu Vicky. Waalaikumsalam Bu Fajar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Kayaknya mau ada yang dibicarakan ini. Apa? Iya. Saya punya murid, dia selalu lesuh kalau misalkan sama pelajaran saya. Kemudian dia ngobrol sama teman sebelah
sebelahnya, kemudian dia ekspresi kayak ngantuk gitu Fajar. Oh gitu ya. Jadi permasalahannya saat ini ada murid yang kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajarannya Bu Vicky, gitu ya. Nah dari sini Bu Vicky sudah menemukan kenapa anak ini sampai tidak bersemangat dalam mengikuti pelajarannya Bu Vicky. Menurut saya karena dari saya pribadi ya melakukan pembelajaran yang membosankan mungkin gitu ya. Pembelajaran yang membosankan, yang seperti apa itu? Selama ini yang saya lakukan hanya ceramah saja Bu Fajar. Ceramah ya. Oke. Berarti Bu Vicky selama ini menjalankan pembelajaran itu dengan metode ceramah sehingga anak bosan. Nah, kalau Bu Vicky sudah memahami kalau ceramah anak bosan, berarti Bu Vicky kan sudah punya nih metode yang lain nih. Kira-kira apa ya supaya anak itu bersemangat gitu? Saya belum begitu tahu Bu Fajar. Saya butuh pendampingan dari kepala sekolah. Pendampingan ya. Nah, pendampingan yang seperti apa ini? Saya butuh yang namanya mentoring atau khusus dari kepala sekolah seperti itu. Mentoring ya atau workshop. Betul. Oke. Nah, mentoring dalam hal apa? Mentoringnya mungkin kepala sekolah bisa melihat bagaimana sih saya mengajar kepada anak dan kemudian dinilai seperti itu saja. Apakah ada yang kurang? Saya butuh feedback gitu. Oh gitu. Nah, ini tadi kan butuh pendampingan dari kepala sekolah, kemudian di mentoring, kemudian dinilai gitu ya. Nah, tadi kalau sudah misalkan ya akan ada pendampingan dari kepala sekolah, terus Bu Vicky, apakah masih akan seperti yang tadi metodenya? Kalau Gitu. bisa, karena saya melihat saya butuh perubahan dari diri saya untuk mengajar lebih baik kepada anak murid saya seperti itu. Iya, berarti Bu Vicky pengen mengadakan perubahan. Betul. Iya, perubahannya dengan cara tadi supaya didampingi dari kepala sekolah. Iya, cuman berarti kan Bu Vicky kan harus ini nih, ada nih metode lain apa ya? Itu sudah dicoba belum untuk yang ke anak-anak? Bagaimana nih metode yang lain supaya anak itu lebih tertarik? Selama ini saya pakai PPT kepada PPT, oke. PPT biasa saja ya. betul. Oh, nah berarti Bu Vicky dari sini sudah tahu dong harus kemana. Betul. Nah bagaimana? Seharusnya saya melakukan sesuatu yang inovatif, pembelajaran, bagaimana anak itu lebih antusias dalam pembelajaran saya. Ya, berarti perubahannya adalah Bu Vicky mau mengadakan metode pembelajaran yang lebih inovatif, lebih kreatif. Jadi anak-anak akan lebih tertarik ya dengan Bu Vicky. Nah sekarang kalau Bu Vicky nih misalkan ya tadi Bu Vicky ceramah, kemudian Bu Vicky pengen nih ada perubahan dengan metode yang seperti ini. Kalau diberikan skala nih dari 0 sampai 10, kira-kira Bu Vicky posisi saat ini itu di Posisi saya sekarang itu di angka 5 Bu Fajar. angka 5 ya. Nah kalau sekarang dengan ceramah posisi Bu Vicky di angka 5. Bu Vicky pengen mengadakan perubahan dengan metode yang tadi disampaikan. Nah, kalau dengan perubahan dengan metode yang disampaikan tadi, kira-kira Bu Vicky akan menjadi nilai berapa? Saya berharap naik 10. 10 ya? Yakin dengan itu? Ya, berarti Bu Vicky sangat optimis sekali. Berarti ada dari dalam diri itu pengen mengadakan perubahan. Betul. Iya. Nah, sekarang dari yang Bu Vicky sampaikan tadi, adakah tantangannya dari Bu Vicky? Tantangan untuk yang sekarang yang saya rasakan yang pertama mungkin saya kurang diskusi dengan teman-teman sejawat. Kurang diskusi. Kemudian saya juga kurang bertanya kepada kepala sekolah gitu. Oh gitu. Nah sekarang dari apa yang kita diskusikan ini, apa ada yang perlu Ibu bantu? Lalu untuk Iya. mungkin saya mau ngobrol dengan kepala sekolah gitu, lalu dari ibu juga gitu mengenai apa sih yang saya rasakan. Saya butuh yang namanya
workshop, butuh pendampingan kepala sekolah, supervisi dari manajemen, seperti itu. Oh gitu, ya. Jadi ada lagi nih, berarti kan untuk kerjasama dengan teman ya. Tadi kan karena kan kurang komunikasi dengan teman. Berarti kalau dari sini bisa diharapkan nanti kalau bisa berkomunikasi dengan teman, berarti kan ada nih kolaborasi ya. Jadi dengan cara kolaborasi, sharing untuk bagaimana pembelajaran yang lebih menyenangkan. Oke. Nah, kalau sudah didapatkan seperti ini, kira-kira kapan nih akan dilaksanakan? Saya butuh secepatnya di rumah aja. Biasanya ngobrol dulu nih sama kepala sekolah. Nanti siang ketika anak sudah pulang sekolah, baru bisa saya ngobrol dengan kepala sekolah juga, beliau ada di kantor seperti itu. Gitu ya, berarti secepatnya ya. Oke, nah dari percakapan ini tadi nih ya, Bu Vicky sudah mendapatkan gambaran ya. Jadi mendapatkan gambaran bagaimana menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, ya, supaya anak-anak lebih bersemangat. Itu tadi ya, yaitu dengan cara apa tadi, di mentoring, kemudian pendampingan juga ya, dan juga ada workshop. Nah, supaya apa, menggunakan pembelajaran yang lebih betul, iya. Oke, nah apa ada lagi yang ingin didiskusikan? Cukup mungkin aja. Cukup ya. Oke, berarti nanti setelah apa yang kita diskusikan ini, nanti mudah-mudahan Bu Vicky bisa menerapkan di pembelajaran itu, nanti anak-anak lebih bersemangat lagi. Gitu ya, Bu Vicky. Oke, jadi sudah tidak ada lagi ya yang dibicarakan ya. Baik, oke. Terima kasih Bu Vicky. Terima kasih Bu Fajar. Ya. Baik Bu Fajar, alhamdulillah tadi sudah melakukan praktik coaching gitu ya. Saya juga sudah mengamati berjalannya praktik coaching tersebut. Bagaimana perasaannya setelah praktik coaching tadi Bu Fajar? Ya, alhamdulillah senang ya bisa melakukan coaching itu dengan alur Tirta ya. Gitu. Jadi untuk membantu teman menggali dari coaching ya, untuk bisa menemukan solusi. Jadi rasanya senang tadi ya Bu Fajar ya. Nah, dari Bu Fajar sendiri, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Fajar pada saat melakukan praktik coaching tadi? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Baik, Bu Fajar sudah melakukan praktik coaching dengan alur Tirta tadi ya. Oke, bagaimana dengan indikator ketercapaian yang tadi Bu Fajar sampaikan? Apakah kompetensi yang diinginkan sudah tercapai? Ya, alhamdulillah kompetensi yang diharapkan sudah tercapai ya, yaitu dengan cara apa, ini ya, membantu coach untuk menemukan solusi. Jadi tadi berarti Bu Fajar sudah membantu coaching untuk menemukan solusi sendiri ya. Izin saya menyampaikan beberapa temuan fakta pada saat praktik coaching tadi terkait kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Fajar terkait mendengarkan aktif. Bu Fajar tadi menyampaikan itu. Saya tadi menemukan bahwasanya pernyataan yang disampaikan Bu Fajar ketika akhirnya berbicara dengan coaching itu tidak sebuah asumsi, tapi sebuah fakta yang memang disampaikan langsung oleh coach itu sendiri. Lalu yang kedua, tadi Bu Fajar juga mencoba mendengarkan, tidak memotong pembicaraan coaching. Gitu. Yang ketiga adalah Bu Fajar menunjukkan emosi yang sesuai ketika akhirnya coach berbicara hal yang serius, Bu Fajar menunjukkan wajah serius seperti itu. Baik, dari praktik coaching tadi, lalu ada temuan sendiri dari saya selaku observer. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan ke depannya terkait praktik coaching ini, Bu Fajar? Lebih memahami lagi alur Tirta ya, dan juga ini mengajukan pertanyaan yang baik, sehingga apa, lebih baik lagi. Baik,
Berarti Bu Fajar ini kedepannya kompetensi terkait mengajukan pertanyaan berbobot lebih dikembangkan, lalu untuk strategi alumnitanya bisa berjalan dengan baik untuk praktik coaching kedepannya. Baik Bu Fajar, mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa sama-sama menerapkan praktik coaching ini dengan baik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan sebagai coach, lalu prinsip sebagai coach dan juga alumnitanya sendiri. Baik, terima kasih Bu Fajar atas kesempatannya untuk mengamati praktik coaching hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya saat di coaching oleh Bu Fajar, alhamdulillah dapat mencerahkan sehingga saya melakukan kebaikan selanjutnya seperti apa nantinya. Praktik baik seperti apa yang saya lakukan seperti itu. Yang saya dapatkan dari praktik coaching Ibu Fajar, yang pertama, alhamdulillah saya mendapatkan sebenarnya solusi yang sebenarnya ini kendala-kendala yang saya alami. Kemudian saya menyampaikan kepada Ibu Fajar, yang pertama itu ada mentoring dari kepala sekolah, kemudian ada workshop. Saya membutuhkan hal itu, kemudian ternyata dia juga butuh penilaian antara sejawat atau kepala sekolah seperti itu. Harapannya untuk kedepannya saya semoga lebih baik untuk mengajar di kelas, dan semoga anak-anak didik saya tidak bosan terhadap pembelajaran saya, kemudian tidak gampang atau ngobrol, sehingga saya mendapatkan setelah coaching ini mendapatkan pembelajaran yang baik, yang inovatif untuk anak didik saya seperti ini. Baik, itulah praktik coaching untuk supervisi akademik. Saya mengucapkan terima kasih support dari Ibu Sinta selaku pengajar praktik dan juga Pak Irfan selaku fasilitator.